Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Hadirin kiram, para jamaah majelis taklim yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan acara ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpahkan ke pangkuan junjungan alam, yaitu ke beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim, karena sebentar lagi Lebaran Idul Kurban ya. Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang mendapat gelar Khalilullah. Khalilun itu artinya antara Nabi Ibrahim dan Allah itu enggak ada jarak. Khalil itu artinya di sela-sela ya. Khalilullah itu di sela-sela. Kalau ini jari telunjuk, jari tengah, inilah sela-selanya. Jadi Nabi Ibrahim sama Allah itu enggak ada jarak. Karena saking dekatnya kekasih Allah mendapat gelar Khalilullah. Dan pada masa itu Nabi Ibrahim setelah menikah sama Hajar lama tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan. Nanti cerita ini endingnya Allah tuh tidak mau cintanya terbagi oleh apapun. Ini endingnya nanti. Ketika itu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mendapat undangan dari Raja Mesir. Yang raja tersebut adalah merupakan raja yang dolim, yang maniak dengan perempuan-perempuan cantik. Ya. Raja tersebut setiap hari menyuruh bala tentaranya, menyuruh anak buahnya untuk keliling di negeri Mesir untuk mencari gadis-gadis cantik yang belia dibawa untuk dikawinin. Pada saat itu Ibrahim mendapat undangan pesta di rumah Raja Dolim tersebut. Di saat Raja Dolim tersebut melihat Siti Hajar yang cantik, Ibrahim ditanya, itu siapa? Lalu Ibrahim menjawab, ini saudaraku. Terpaksa Nabi Ibrahim berbohong, padahal maksudnya tidak berbohong karena saudara seadam, ya, saudara sehawa. Itulah
kebohongan Ibrahim yang pertama. Nabi Ibrahim dalam hidupnya ada bohong 3 kali. Salah satunya ini, dia bilang bahwa Hajar itu adalah saudaranya. Karena kalau dia mengaku itu istrinya, Ibrahim akan dibunuh dan diambil istrinya. Kebohongan yang kedua di saat sama Raja Namrud, karena beliau menghancurkan semua patung, dia berbohong yang membunuh patung-patung ini, yang menghancurkan adalah patung yang terbesar yang membawa kampak. Itu kebohongan yang kedua. Jadi Siti Hajar waktu itu diambil oleh Raja Dolim tersebut dan dibawa ke kamarnya. Setiap Raja Dolim tersebut mau menyentuh Siti Hajar, tangannya kena stroke, nggak bisa digerakkan. Ya, tangannya kena stroke. Lalu Siti Hajar bilang, aku akan mendoakanmu agar sembuh stroke-mu, asal kau bertobat. Raja Dolim tersebut bilang, ya nggak apa-apa, didoakan sembuh. Kemudian kedua diulangi lagi, dia pengen menyentuh lagi, pengen memeluk lagi. Kemudian terkena stroke lagi. Itu sampai ketiga kalinya. Setelah kejadian itu ada 3 kali, Raja Dolim tersebut menyuruh anak buahnya, ini orang dibuang aja, ini bukan manusia, ini jin katanya. Karena setiap saya sentuh, tanganku stroke, nggak bisa digerakkan. Setelah dilepaskan, kemudian karena Raja Dolim tersebut diobatin, Siti Hajar diberi hadiah, yaitu seorang budak dari Raja Dolim tersebut, namanya Siti Sarah. Jadi Siti Sarah, istri kedua Ibrahim, adalah dulu bekas budak hamba sahaya di rumah Raja Dolim tersebut yang orangnya sangat cantik. Karena sudah lama Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan tidak dikaruniai anak, lalu Siti Hajar mendapat hadiah dari Raja Dolim tersebut, yaitu Siti Sarah, sebagai pembantu. Siti Hajar ngasih pendapat, gimana Ibrahim kalau engkau menikah lagi agar punya keturunan. Singkat cerita, Ibrahim menikahlah dengan Siti Sarah atas usulan Siti Hajar. Dan setelah Ibrahim diceritakan di Al-Quran ini menikah dengan Siti Sarah, istri yang kedua, rupanya Siti Hajar hamil, Siti Sarah juga hamil. Itu ceritanya. Di saat belum menikah, nggak hamil-hamil, begitu sudah menikah, keduanya hamil. Singkat cerita, setelah keduanya hamil, tinggal satu rumah, itu Siti Hajar cemburu. Karena cintanya terbagi oleh Siti Sarah. Padahal waktu itu yang mengusulkan untuk Ibrahim menikah lagi adalah Siti Hajar. Ya. Singkat cerita, karena ada kecemburuan di antara Hajar dan Siti Sarah, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah, memindahkan Siti Hajar dan anaknya ke sebuah lembah yang mana di samping Baitul Maqdis atau di samping Mekah, di samping Ka'bah, di tanah haram. Waktu itu Ka'bah belum ada, karena Ka'bah itu adalah asalnya lurusan dari Baitul Ma'mur yang di arah sana. Baitul Ma'mur itu adalah tempat di mana tempatnya malaikat tawaf, dan lurusnya itu adalah Ka'bah itu. Dan di saat zamannya Nabi Nuh terjadi banjir besar, Ka'bah itu tumbang, tidak ada lagi, tapi masih ada tinggal pondasinya. Disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk memindahkan Hajar dan anaknya Ismail untuk tinggal di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan,
Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya disuruh sama Allah untuk menempatkan Hajar dan Ismail di tempat lembah yang nggak ada tanaman, nggak ada penghijauan, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Ya, Ingda Baitikal Muharram, yaitu di samping Baitullah, di tanah haram. Di sana itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimunas sholata faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang mendirikan sholat dan memberi kehidupan untuk bangsa manusia nantinya, ya. Tahwi ilaihim warjukhum minats tsamarati la'allakum yashkurun. Tapi jangan lupa ya Allah, anak hamba di sini walaupun di gurun pasir yang gersang, berilah dia rezeki. Singkat cerita, ditinggal di sebuah lembah yang nggak ada kehidupan, ditaruh, kemudian Ibrahim kembali lagi ke Mesir. Karena di situ nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada makanan, Siti Hajar bingung. Dan di saat di samping Mekah itu kan kalau kita pergi umroh, di samping Mekah itu ada Bukit Sofa dan Marwah. Dan di Bukit Sofa dan Marwah itulah Siti Hajar berlari-lari mencari air karena Ismail kecil selalu menangis kehausan. Di saat Siti Hajar berada di Bukit Marwah, dilihat dari kejauhan di Bukit Sofa ada air. Lalu Siti Hajar lari ke Bukit Sofa. Rupanya nyampe sana nggak ada airnya. Begitu sampai Bukit Sofa, dilihat di Bukit Marwah nampak juga ada air lagi. Rupanya juga tidak ada airnya sampai 7 kali, dan itulah yang sekarang dibuat ibadah sa'i dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali bolak-balik. Ya, dari Bukit Sofa sampai ke Marwah itu dihitung 1 kali sa'i. Dari Marwah ke Sofa lagi dihitung 2 kali sa'i. Jadi bolak-balik sampai 7 kali. Disitulah dengan usaha yang luar biasa Siti Hajar tidak mendapatkan makanan dan minuman untuk Ismail. Kemudian di saat Ismail semakin kenceng tangisannya dan Ismail kecil itu mengepak-ngepakkan mancal-mancal, kata orang Jawa. Mengepak-ngepakkan kakinya, rupanya di kaki tersebutlah keluar air yang sekarang dikenal oleh air Zam-Zam. Ya. Dan air Zam-Zam itu dibendunglah sama Siti Hajar sehingga bisa dipergunakan. Ini artinya apa yang berhak kita petik dari kisah ini? Artinya Siti Hajar lari-lari untuk mencari kehidupan, untuk minum dan makan Ismail, tidak mendapatkan apa-apa. Malah Ismail yang nggak bergerak, yang nggak bisa kemana-mana, belum bisa jalan, malah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manusia itu hanya wajib berusaha, tidak wajib berhasil di situ. Artinya seandainya kita ini sudah kerja capek-capek pagi, sore, siang, malam, kok begini-begini saja hidupnya, itu merupakan sudah takdir Allah yang harus kita ridho. Makanya tiap hari kita suruh membaca Raditu billahi robba di Al-Maksurat. Itu bukan hanya sekedar membaca, suruh mengartikan. Raditu billahi robba, ya Allah, kami ridho. Robban itu artinya atas pemberianmu, atas pengaturanmu, atas pemeliharaanmu. Jadi Robbun itu artinya bukan Tuhan sebenarnya. Zat yang maha memberi, zat yang maha memelihara,
Zat yang maha menghidupkan itu namanya Rabbun. Makanya di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat pertama kali turun tidak disebut kata-kata Allah di situ. Karena kalau ayat tersebut disebut kata-kata Allah, orang kafir akan iskal dan janggal. Siapa sih Allah itu? Ya, karena pertama kali ayat turun itu belum ada orang yang beriman. Ayat tersebut mukhotabnya untuk orang kaum kafir ya. Karena belum ada yang iman ya. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, perhatikanlah, hayatilah bismi rabbika, dengan menyebut nama zat yang mengaturmu, zat yang menciptakanmu, zat yang memeliharamu ya. Karena Rob itu zat memelihara, zat yang sangat menciptakan, zat yang sangat memberi. Makanya orang Arab bilang, ini loh yang berhak disembah. Karena prestasinya banyak untuk manusia, makanya dirubah menjadi nama Allah. Yang berhak disembah itu, bahasa Arabnya ilahun, yang pernah saya jelaskan di Arira dulu ya. Lafaz ilahun, apabila ada alif, berketemu dengan lam, itu harus dibaca tafkhim, makanya hamzahnya diganti menjadi hamzah ada huruf fathah menjadi alahun. Lafaz alahun itu harus dibaca tafkhim tebal menjadi Allahun ya. Jadi tafkhim itu adanya di huruf lam dan huruf ro ya, makanya wal ardi itu enggak boleh dibaca wal ardi, wal ardi, tafkhim tebal. Allah juga harus Allah, enggak boleh dibaca alahun. Apabila ada alif ya berharokat fathah, apabila ada huruf lam jatuh setelah harokat fathah, maka wajib dibaca tafkhim dalam undang-undang ilmu bahasa Arab. Tafkhim artinya tebal. Allahun. Kembali ke materi, setelah sekian lama Hajar mencari penghidupan nggak dapat, akhirnya keluarlah air Zam-Zam tersebut. Dengan adanya air Zam-Zam, karena tanah menjadi basah, kemudian daerah di sekelilingnya jadi ada tumbuh-tumbuhan. Karena ada tumbuh-tumbuhan, jadi banyak orang yang datang untuk mencari kehidupan di Mekah tersebut. Pada saat itu Ismail beranjak usia besar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Di Al-Quran ketika Nabi Ibrahim sudah pandai berjalan. Di sini lafadz sa'ya artinya dia bisa berjalan, bisa diajak main, bisa disuruh-suruh untuk membantu. Artinya Ismail waktu itu lagi menyenangkan kalau diajak bercanda. Dan Nabi Ibrahim, karena beliau Halilullah yang selalu dzikir kepada Allah, ketika Ismail mulai lucu, waktunya habis untuk bermain dengan Ismail. Pas Ibrahim lagi senang-senangnya dengan Ismail, rupanya Allah cemburu. Dulu waktu kau nggak punya anak, engkau ku beri anak. Dulu waktu engkau nggak punya anak, pagi, sore, siang, malam kerjaanmu hanya dzikir dan berdakwah untuk mengenalkan orang agar kenal kepada aku adalah Robmu. Ya. Sekarang, di saat kau sedang ibadah kepadaku, mendengar ketawaan Ismail yang lucu, mendengar tangisan Ismail yang lucu, kau tinggalkan ibadah dan engkau mementingkan Ismail. Jadi contohnya gini, seandainya kita sudah lama nggak punya anak, terus tiba-tiba istri kita hamil dan punya anak, anak itu sudah mulai lucu. Di saat kita lagi wirid, habis sholat kita wirid gitu kan, kita dengar anak kita nangis.
pasti kita tinggalkan wirid itu. Kita mendekati anak kita, ya. Jadi Allah rupanya nggak suka. Mahabbahnya Ibrahim kepada Allah itu ada saingan, ya. Dulu engkau dekat kepadaku, selalu memujiku. Di saat engkau sudah punya anak, engkau sibuk kepada anakmu Ismail. Kemudian karena Allah cemburu, ya, Allah nggak mau ada musyarakah kasih sayangnya kepada Ibrahim. Kemudian diuji Ibrahim. Ya Ibrahim, aku akan mengujimu, kata Allah. Sayangmu sama anakmu dengan aku besaran mana? Makanya turunlah ayat Allah melalui mimpi Ibrahim agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu anaknya itu yang pertama Ishak, bukan Ismail, ya. Karena di sini diterangkan fabasyarnahu bishaqa nabiyyan minas sholihin. Jadi ulama kontroversi. Ada dua pendapat. Ada yang bilang yang disembelih itu Ismail, ada yang bilang yang disembelih itu adalah Nabi Isa. Jadi Allah menguji Ibrahim, besar mana cintamu kepadaku Allah dengan cintamu kepada anakmu. Pada waktu itu Ibrahim mimpi sampai 3 kali disuruh menyembelih anaknya. Kemudian karena dapat mimpi, Ibrahim berkata dengan anaknya, ya abati inni ara fil manami, ya adbahuka fangdur madza tara. Hai Ismail, kata Ibrahim, aku bermimpi suruh menyembelihmu. Ini perintah dari Allah. Kemudian Ismail menjawab, ya abatif al matukmar, ya bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, ya. Satajiduni insyaallahu minas sholihin. Semoga engkau akan menemukan bahwa aku ini orang-orang yang soleh. Kemudian setelah begitu Ibrahim buktikan bahwa dengan adanya Ismail yang lucu itu tidak mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ibrahim melaksanakan untuk menyembelih Ismail, kemudian diganti dengan kambing atau kibas, ya. Jadi mafhum di sini adalah sebuah ibrah buat kita. Kalau kita mendapatkan kesenangan apapun, jangan sampai kesenangan itu melalaikan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu saja sebenarnya, ya. Jadi sekarang ini kita punya duit 3,5 juta. Anak kita belum iuran sekolah, ya kan? Anak kita belum beli seragam sekolah. Mungkin di rumah beras tinggal dikit. Ada 2 pilihan. Duit ini buat korbankah atau buat anakkah? Kita dikasih 2 pilihan sama Allah. Seberapa besar cintamu kepada anakmu atau cintamu kepada aku, kata Allah. Makanya korban itu adalah sebuah sunnah muakkad yang harus kita laksanakan setiap tahun. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan itu adalah wajib dijalankan setiap tahun. Kalau saya memilih jalan yang wajib. Karena dulu bapak saya, kalau engkau ingin menjadi orang yang senang, orang yang kaya, orang yang bahagia, kamu harus bermental seperti orang kaya. Seperti apa orang kaya? Orang kaya berkorban, kita harus usaha agar bisa korban. Orang kaya sedekah 100.000, kita yang miskin harus usahakan sedekah sama dengan orang kaya 100.000. Insya Allah lama-lama menjadi orang kaya. Alhamdulillah, dan itu saya jalankan apa yang dibilang orang tua saya. Dari saya belum bisa kerja,
istilahnya kerja masih kerja tukang serabutan. Waktu itu ada duit, enggak ada duit, aku harus bisa korban. Caranya gimana? Utangkah, apakah? Yang penting kita mau kerja, insya Allah kita bisa bayar. Jadi kita dikasih dua pilihan. Seberapa besar cintamu kepada hartamu atau anakmu, atau cintamu kepada perintahku? Itu dua pilihan. Makanya dari cerita ini sebenarnya, kalau kita pengen meningkat ekonomi kita, pengen meningkat kebahagiaan kita, harusnya kita tidak harus korban. Ini sebenarnya ceritanya. Ya, jadi kalau yang namanya sunnah muakkad itu sunnah, perbuatan sunnah muakkad yang harus dilaksanakan. Kalau ada kata-kata harus berarti menjadi wajib. Walaupun kalau kita tidak korban, tidak dihukumin dosa. Tapi Rasulullah mengancam, bagi kalian yang nggak usaha untuk bisa korban, maka janganlah engkau deket-deket tempat sholatku. Artinya apa? Bagi orang yang nggak mau berusaha untuk berkorban, maka dilarang deket-deket dengan tempat sholatku, kata Rasulullah. Artinya, kalau kita betul-betul nggak dipikirkan nih, sebenarnya kita ini nggak ada kata-kata nggak mampu, nggak ada. Yang ada adalah kita niat atau tidak. Sekarang Lebaran Haji, ya, hari korban. Terus nanti bulan setelah Dzul Hijjah, ya, bulan Muharram, coba kita hitung-hitung. Kalau kurban hanya 3.500.000, kita setar mulai bulan Muharram, kita taruh duit 25.000. Tiap bulan kumpulkan satu persatu. Tapi kan kita nggak mau kayak gitu. Ya, yang ada dalam hati kita kurang, dan kurang. Wah, ini belum bayar, ini belum bayar, jadinya kita nggak jadi nabung, nggak jadi korban. Kalau kita berpikir dari bulan Muharram sampai nanti Lebaran Dzul Hijjah lagi, insya Allah itu akan mudah dan ringan, tidak berat. Itulah bahwa kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini sungguh-sungguh kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah nggak mau cinta hambanya itu terbagi kepada Allah. Bahwa setelah kalian tak kasih tenaga, kalian tak kasih pekerjaan, kalian tak kasih rizki, kalian disuruh kurban setahun sekali hanya 3 juta sekian, kalian nggak mau bersungguh-sungguh. Jadi kata-kata mampu atau tidak mampu itu sebenarnya tidak ada. Sungguh-sungguh atau tidak. Coba kita bagi 3.500.000 dibagi 360 hari. Berapa sehari? Sikit sekali itu. Paling-paling 10.000. Ya. Jadi dari kisah ini hendaknya kita mengerti, ya, bahwa pertama yaitu adalah ibrah, kita bekerja tidak harus berhasil, ya. Kita berjuang di halakoh kita ini, mau menangkah, mau kalahkah nanti halakoh kita ini, itu urusan Allah. Tugas kita adalah bekerja, berjuang, berdoa. Ya, siapa nanti yang menang sudah ada di Lauhil Mahfud. Ya, mudah-mudahan kita bersama Allah bahwa PKS ini menang. Ya. Kita berjuang untuk menjadi anggota dewan agar kita bisa menyerap semua aspirasi masyarakat dan kita bawa ke atas biar masyarakat itu hidup damai, hidup tentram. Itu adalah ibadah, sebuah perjuangan. Dan endingnya mau diterima atau enggak sama presiden usulan anggota dewan, itu masalah lain. Yang penting kita berjuang, bergerak agar aspirasi masyarakat kita sampaikan ke atas. Itu adalah bekerja mulia. Jangan kita pikir, udah capek-capek, enggak berhasil juga.
Percuma juga, enggak ada yang percuma. Allah selalu menilai usaha kita, bukan menilai hasil kita. Ya, ini kisah Hajar, kisah Ibrahim ini adalah menjadi ibrah buat kita bahwa kita harus kerja all out, jangan malas-malas, jangan mikir menang atau tidak. Yang penting kerja, doa, kerja, doa, kerja, doa. Ya, ini yang harus kita laksanakan. Artinya jangan kendorkan semangat kita. Tahun 2024 sebentar lagi mendatang kita. Kita sementara meyakini bahwa kita berjuang di jalan yang benar, ya. Orang yang berjuang di jalan yang dosa aja semangat, masa kita berjuang di jalan yang benar tidak semangat, kan malu-maluin. Mana sih perjuanganmu untuk agama Allah? Ya, mungkin itu saja, sekedar tadkiroh agar kita tetap semangat berjuang. Ya, masalah hasil serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah bekerja, kita sudah usaha, kita sudah berdoa. Adapun nanti endingnya mau diberi apapun sama Allah, kita raditu billahi robba, kita ridho kepada Allah. Karena itulah takdir. Jangan pernah kita bilang takdir sebelum kita berjuang all out, berjuang mati-matian. Kita nggak bekerja, tiba-tiba kita miskin. Ini udah takdir Allah saya miskin. Nggak ada kayak gitu. Bekerja dulu, berjuang dulu, banting tulang dulu. Nggak dapat baru kita ini sudah takdir Allah. Aku ridho ya Allah. Apapun yang kau berikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.